Bigarisa. Nggih. Nike tunas kita semua menjaga kompakan di organisasi. Kalau instruksi sudah keluar, tidak perlu ada lagi retorika, tidak perlu ada lagi bahasa-bahasa yang bilang instruksi itu lisan, belum ada tulisan. Belum ada lisan, belum ada tulisan, hanya lisan. Hanya lisan. Emang dulu Al-Quran itu turun secara tulisan? Hah? Lekan langit turun no, buku no, Quran bak no, arah. Iya, berarti kalau yang bilang mengatakan instruksi belum ada tulisan itu orang bodoh. Belum ada instruksi dari pimpinan organisasi khususnya dari Nahdlatul Wathon. Kalau ada yang bilang belum ada dalam bentuk tulisan berarti orang bodoh. Itulah sampah-sampah di Nahdlatul Wathon. Mara pidato yang sawi. Sesungguhnya sampah di Nahdlatul Wathon ini adalah yang tidak taat kepada pimpinan, yang tidak samina wa ta'na kepada pimpinan. Itulah sampah di Nahdlatul Wathon. Itulah namanya sampah perjuangan Nahdlatul Wathon. Mereka adalah sampah. Siapapun mereka yang tidak taat kepada instruksi pimpinan, mereka adalah sampah di Nahdlatul Wathon yang tidak perlu didengar lagi, yang tidak perlu ditaati lagi. Siapapun dia, tokoh sebesar apapun dia, selama melanggar instruksi pimpinan, dia adalah sampah-sampah di Nahdlatul Wathon yang sangat busuk. Dia orang itu adalah orang yang adorukum li Nahdlatul Wathon. Marilah kita semua menjadi orang-orang yang anfa'ukum Nahdlatul Wathon. Samina, kami mendengar. Kami mendengar. Samina, kami mendengar. Alhamdulillah. Yang terpenting bagaimana organisasi ini berjalan dengan baik. Tinggalkan ego, berjalan bersama membesarkan organisasi peninggalan ini al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bukan dengan semua mau jadi depan, semua harus diambil, semua harus ditangani, tidak bisa. Organisasi ini sudah punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang bernama ADART, Organisasi Nahdlatul Wathon, yang diketok pada saat muktamar. Bukan dibuat di dalam kamar, bukan dibuat di dalam rumah, bukan dibuat oleh sekelompok orang, tapi oleh peserta Itulah namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan itu pertama kali disusun oleh Ninda Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tahun 1953. Di saat beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Pintaran mana kita dengan Maulana Syekh? Lebih pintar mana kita? Ya? Maulana Syekh. Makanya kita jangan jadi orang yang sok pintar, menjadi orang yang sok hebat, menjadi orang yang sok keras. Batu saja keras. Mari jaga ucapan kita. Mari kita jaga lisan kita. Bagaimana organisasi ini bisa berjalan dengan baik? Bagaimana organisasi ini bisa maju? Jangan diporak-porandakan kembali, jangan dipecah-pecah kembali dengan ego-ego sesaat, dengan ego-ego yang untuk pribadi. Nahdlatul Wathon yang berprinsip, yang sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon adalah organisasi melebihi kepentingan pribadi. Ya, umat ini lebih penting daripada pribadi. Bagaimana organisasi ini bisa berjalan dengan baik? Itu prinsip. Dan alhamdulillah setelah Tiang menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon, ada sidang, ada PK kembali dari saudara Tiang yang sangat Tiang cintai. Tidak perlu kita sebut nama. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nahdlatul Wathon yang Nini Maulana Syekh. Cuma apakah kita harus berkoar saya hebat? Tidak. Tidak. Kita jamak. Tiang tidak mau ribut. Bagaimana kebaikan itu tetap ada. Karena kita hidup di dunia ini kalau dengan hati yang gusar, dengan hati yang susah, dengan hati yang kalut, jangan hidup hati saja. Mari kita hidup di dunia ini dengan enjoy, dengan penuh ketenangan, dengan penuh. Itulah fungsi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menikmati dunia ini, bukan untuk dibuat menjadi sebuah kesusahan di dunia. Kita nikmati, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala cukup. Jiwa yang tenang yang terpenting di dunia ini, bukan jiwa yang gusar, bukan jiwa yang ego, bukan jiwa yang pengen ini itu, tidak. Mari kita jalankan semuanya sesuai dengan amanah pendiri Nahdlatul Wathon. Kita jamak dan tetap berpegang kepada sami'na wa ta'na. Jadi tidak ada yang kita perlu kejar di dunia ini. Yang kita kejar adalah bagaimana nanti begitu saya mati, begitu kiamat, begitu di padang mahsyar, kita bisa selamat ngiring Nini Maulana Syekh masuk surga bigarisab. Hanya itu. Tidak ada kita cari di dunia ini. Tidak ada kita cari. Dunia ini cuma sementara kok.
Gedung-gedung ini cuma sementara kok. Ini hanya sebagai amal kita. Pelunggu Sami beramal itu sebagai amal kita. Sebagai amal pelunggu Sami. Ada yang dibawa nanti begitu mati. Ada jadi amal kita, karena yang akan menemani kita adalah amal ibadah kita. Bukan ego kita, bukan kesombongan kita, bukan derajat kita, bukan titel kita, bukan. Amal yang akan menemani kita. Perbuatan baik itu yang akan menemani kita nanti. Mulai dari alam kubur sampai di akhirat nanti. Kebaikan yang akan menemani kita. Mari kita berbuat baik. Tidak ada lagi ego-ego yang tidak jelas, tidak ada lagi ambisi-ambisi yang tidak jelas. Ya, terjamak-jamak. Dari dulu yang ajarkan jamak-jamak. Kalau hati tidak